Coach Mama kemudian selain sepak bola kan Coach Mama juga pernah mencoba beberapa bisnis juga. Salah satunya kan karena bisnis buka warung makan di food courtnya JMP. Di food courtnya JMP. Ya, jadi terlalu baik kawannya di situ datang diundang semua. Tidak mau dibayar. Iya, tidak mau dibayar. Ya. Buka food court Mak di atas kata Mas Ayono itu. Coba saya nggak pernah tuh. Nggak apa-apa coba aja. Bukalah food court. Wah, ya kan. Akhirnya teman-teman denger ya teman-teman datang semua. Datang makan itu ini. Wah, berapa Mak? Mbak. Tiap hari rame. Ceritakan satu di antara banyak momen-momen spesial itu, Coach. Ya, kalau satu saya memilih ketika lawan Arsenal saja. Ya. Main lawan Niak Mitra. Ternyata Arsenal jember-jember londo-londo ini kepanasan. Iya. Giliang deh ya, dia kalah 2-0. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kali ini kita kembali dengan podcast Jawa Post News dengan tamu yang sangat spesial. Saya boleh bilang sosok ini satu di antara 1000 di sepak bola Indonesia. Karena serba bisa ini, Coach Muhammad Zain Al-Haddad atau lebih kita kenal dengan Coach Mama. Ya. Coach Mama itu legend kalau di Surabaya. Di Indonesia juga, di Surabaya Coach Mama satu-satunya mungkin ya pemain yang menghabiskan karirnya di Niak Mitra. Ya, tidak pernah pindah ke klub lain. Jadi tipe-tipe orang setia. Jadi Coach Mama juga dari sisi kepelatihan beliau malang melintang kalau di Indonesia. Ya. Selain pernah di klub-klub seperti Deltras bahkan 2 kali. Sahabat Salim Group. Coach Mama juga pernah menjadi 2 kali asisten pelatih timnas U20 dan U14. Dan U23, sorry. Oke. Coach Mama juga pernah melatih 2 klub legendaris di Indonesia. Ya. Persija Jakarta, sama Persibaya Surabaya. Jadi beliau kalau di dunia sepak bola siapa yang tidak kenal Coach Mama? Tapi di luar itu nanti kita akan mengulik banyak soal Coach Mama yang di luar sepak bola karena beliau ini manusia multi talenta gitu. Pidato bahasa Arab ya. Punya majelis pengajian rutin sebulan sekali ya. Tukang ngajak makan ya. Nyanyi juga. Sebelahnya Coach Mama beliau adalah karirnya Coach Mama wartawan senior. Saya biasa manggilnya Cak Haji Arifin. Dulu beliau di Jawa Post Group juga lama sekali di kantor sebelah di Radar. Sebelumnya di tabloid olahraga kompetisi Jawa Post juga. Beliau ini berdua sudah sehati sejak lama lah. Ya. Jadi Coach Mama terima kasih pertama kali atas kehadirannya di ruang review Jawa Post. Jadi mungkin di awal bisa Coach Mama jelaskan apa aktivitas sekarang setelah kemarin terakhir kan masuk tim kepelatihan PON dan membuat sejarah meraih medali emas yang ke-5 untuk Jawa Timur dalam sejarah PON, Coach. Apa kegiatannya Coach Mama sekarang? Ya, saya terakhir itu membantu Fahri Husaini di PON Jawa Timur tahun 2024 akhir. Dan alhamdulillah juara ya. Nah, setelah itu saya memang belum menangani klub secara langsung. Cuman saya sering ke Jakarta karena ada saudara atau Jakarta, Surabaya. Ya, sementara kegiatan saya itu sambil saya meneruskan pengajian di rumah itu. Ya kan? Pengajian di rumah saya teruskan. Yang datang ya teman-teman sendiri, teman-teman bola, ya teman-teman sekolah. Ya, itu. Tapi di Asprof kan Coach Mama juga masuk tim talent scouting, kemudian jadi pengurus juga di Asosiasi Pelatih Profesional Sepak Bola Indonesia. Di sana apa aktivitas? Oh iya, saya masuk juga di Asosiasi Esko. PSSI Jawa Timur. Saya masuk ya. Tapi sementara ini belum ada kegiatan yang itu ya. Cuman besok itu saya dimintai tolong ada talent scouting di Sidoarjo. Saya ditelepon oleh Pak Bagja. Saya dimintai tolong untuk melihat pemain-pemain yang akan dikirim ke luar negeri. Ya udah saya sanggupi karena saya kenal baik juga dengan Pak Bagja.
Jadi Coach Mama kalau sekarang berarti belum terikat dengan satu klub itu, Coach? Belum sama Tapi sekali. pernah ada yang nawarin, Coach? Ya ada tapi kurang cocok lah. Liga 3, Liga 4 belum. Ada yang nawarin tapi belum cocok. Ya, nanti kalau sudah waktunya insya Allah saya turun lagi. Tapi Coach Mama masih ada keinginan ya untuk ngelatih? Sangat. Lah buat apa saya sekolah pelatih ngambil apro mahal-mahal Tinggi-tinggi. hampir 300 juta itu. Tujuannya untuk bisa menyumbangkan kepada bangsa dan negara. Terutama yang ingin melatih Liga 1 atau tim nasional lah. Nah, kalau orang main bola itu kepinginnya apa? Jadi pemain nasional. Kalau pelatih juga gitu, kepingin menyumbang untuk tim nasional. Tim nasional. Di level apapun. Iya, apakah itu pelatih atau asisten? Tujuannya pasti ke situ. Itu. Jadi setelah Coach Mama ini Cak Gaji Arifin, beliau ini mengikuti karirnya Coach Mama sejak Coach Mama itu kalau tidak salah pertama kali itu sebelum ke Niak Mitra adalah di Mitra Muda. Ya, aja. PS Mitra PS Mitra Surabaya. Muda, kompetisi internalnya Persib. Ya. Jadi setelah tahun 77 baru gabung ke Niak Mitra. Betul gitu ya? Tidak di PS Mitra. Oh, PS 79 lahir Galatama. Muncullah nama Niak Mitra. Tapi saya waktu itu tahun 80 saya di Persibaya Junior Suratin Cup. Setelah itu baru saya masuk ke Mitra, Niak Mitra Galatama tahun 80 sampai Niak Mitra bubar tahun 90 atau 91 itu tidak berpindah-pindah kemana, dan di situ 3 kali juara, bahkan 4 kali, yang satu tak bermahkotai dengan ya. Apa Jadi yang membuat Coach Mama kemudian sangat setia hanya pada satu klub? ya pertama ke satu, saya orang Surabaya. Arek Surabaya, dan klub Niak Mitra itu berada di Surabaya. Dan Niak Mitra itu harus kita akui adalah salah satu klub semi profesional terbaik di Indonesia. Saat itu. Kenapa? Karena 3 kali juara di liga ya. Bahkan 4 kali, yang satu tak bermahkota. 2 kali juara Tugu Muda Cup. Semarang tahun 81 dan 87. Banyaklah juara-juara, cuma saya nggak catat. Yang ingat ya itu di Semarang itu 2 kali. Padahal saat itu kan Coach Mama kan tinggalnya di kawasan Ampel. Di Ampel ada Asabab saat itu, Coach ya. Ya. Kenapa tidak tertarik juga saat itu? Pada saat itu Asabab itu tidak ada tim juniornya. Yang ada cuma senior. Ada Yakob, Abdul Qadir, Rusdi Balwan. Saya ditawari, mak, ikut di Mitra, enak, dapat telur, kata-kata latih dapat telur, dapat minum kacang hijau, dapat. Nah, akhirnya saya masuklah ke situ, tapi seleksi dari sekian puluh orang itu akhirnya gugur tinggal 2 orang yang masuk, saya dan Ahmad Alamudi. Tapi Ahmad Alamudi tahun 83 sudah pergi ke Australia. Saya terus 84 saya naik menjadi kapten kesebelasan. Akhirnya 85 muncul Hanafing Yesi. Nah, 86 kita kalau nggak salah waktu itu ya karena masih anak muda-muda belum juara. Tapi tahun 87 kita juara. Kebetulan saya waktu itu sebagai kapten. Coach Mama mungkin bisa cerita sedikit yang karir di timnasnya, Coach. Kan era 80-an striker utama merah. Ya, jadi gini. Dulu itu ada yang namanya Galatama dan ada yang namanya Perserikatan. Saya waktu itu bermain di klub Niak Mitra Galatama. Nah, pada saat itu PSSI membentuk tim nasional dari pemain-pemain Galatama yang dinamai Galatama Selection. Liga Selection. Ikut turnamen, termasuk turnamen bagus waktu itu di Thailand. Namanya Kings Cup atau Piala Raja. Nah, jadi pemainnya diambil dari klub-klub Galatama. Artinya Galatama itu apa? Galatama itu kalau kata Akub Zainal, universitasnya sepak bola. Karena ada amatir. Pemain yang bagus-bagus pasti larinya ke Galatama. Jadi dulu itu saingannya berat dan pemain dulu bagus-bagus. Makanya saya bersyukur bisa ke tim nasional. Ya itu kan. Nah, ikut Piala Raja atau Kings Cup, ikut Pra Piala Asia, bahkan tahun kalau nggak salah 87 itu Indonesia main lawan Bahrain di Jakarta. Seandainya Indonesia menang saat itu, maka
sejarah dibuat apa? Lolos ke 8 besar di Qatar. Oke. Tapi sayang waktu itu 0-0. Ya, itu. Itu yang Coach Mama punya cerita yang katanya giring bola sampai ngelewati garis itu. Itu iya, cerita lucu-lucuan itu. Iya, itu waktu Tugu Muda di Piala Tugu Muda Semarang. Iya, Mitra. Tugu Muda Semarang. Ya. Itu Tugu Muda Yang waktu Semarang. juara itu, Coach. Ya, 81 itu Iya. yang juara itu. Kalau 87 juara juga, saya kaptennya. Jadi itu cerita sebenarnya cerita lucu-lucuan Ini karena 81 yang ngelewati Dua kali. 81, 81. Karena saya masih muda kan. Dua kali di Saya juara masih Tugu muda Muda itu. ya. Itu kalau nggak salah itu lawan apa? Rapraja Thailand kalau nggak salah itu. Ya ini cerita lucu-lucuan. Yang penting orang bisa ketawa kan. bener, Coach. Enggak. Iya. Iya. Kalau kejadiannya bener, tapi yang ngelewati garis sampai sana itu enggak karena itu lucu-lucuan. Iya kan? Waktu itu saya kan Tapi masih memang muda. lewat. Masih muda, saya dikejar oleh pemain Rapraja itu kan. Saya lari bawa bola karena kan takut hilang, takut kecantol. Saya bawa. Selewat kawan. Nah, dulu di Semarang itu kan ada lapangan gawang, sini ada tanah yang agak Ya tanah lakuannya. makanya saya dibawa, saya lari aja, lari sampai tahu-tahu prit kok nggak ada yang ngejar saya lihat gawangnya ada di sana, gawangnya ada di sana kelewatan, waduh, nah, ini lucu-lucuan supaya bisa ketawa, ini Arifin ketawa, Iya. Ya dia memang ya. Jadi kan udah lama mengenal Coach Mama. Iya. Mungkin di mata Ya, ini. Cak Haji Arifin itu sosok Coach Mama itu seperti apa, Cak Haji? Ya jadi memang saya mengenal Coach Mama ini mulai pemain, jadi mulai masih di PS Mitra. Kan sepantaran kan? Iya, Pernah main Iya, dia ini sama adiknya dulu Ani Saladat. Ani Saladat sama-sama bagusnya main bola itu. Mama ini sebetulnya dia ini punya dua keahlian untuk olahraga itu. Olahraga ini baik Coach Mama ini ahli bulu tangkis juga sepak bola. Nah, bener, Jadi dia masuk klub Suryanaga dulu untuk bulu tangkis, tapi bingung waktu itu. Tapi akhirnya sama orang tuanya yang laki-laki itu akhirnya terus diarahkan Milih ke bola, saya milih. Kenapa, Coach? milih Kenapa sepak bola. milih sepak bola kemudian? Ya karena saya lebih hobi sepak bola, lebih senang sepak bola. Saya sempat dulu main bulu tangkis juga. Udah gabung klub juga. Iya di Suryanaga, Suryanaga, bagus dilatih juga oleh bulu. bapaknya Rudi Hartono, namanya Pak Kurniawan. Ini yang Kurniawan, banyak orang iya. Nah, Iya, ini nggak tahu, berjalan nggak tahu. berjalan dua ini. Bagus saya, wah mengalahkan itu. Akhirnya saya karena harus memilih, saya masuk ke Niak Mitra profesional itu. Sama aku wawancara tinggal bulu wawancara tangkis. nanti lagi. Tuh, saya memilih ke sepak bola. Jadi ternyata Coach Mama selain menekuni sepak bola juga dari mulai muda, ternyata sejak muda juga Coach Mama itu menekuni badminton ternyata. Dan nggak main-main, serius, gabung klub, ikut beberapa kejuaraan dan lain-lain. Bahkan mainnya keluar kota dan lain-lain. Dan Pun, ternyata keluar kota. juga selain badminton, Coach Mama juga punya keahlian biliar dan sering Juara Bahkan 7 kali berturut-turut. juaranya berturut-turut gitu. Ceritakan, Coach. Ya, tapi memang saya ini boleh dibilang olahragawan sejati. Iya. Ada yang bilang katanya juga multi talent, nggak Nah. tahu lah. Pokoknya saya selain sepak bola, saya juga bermain bulu tangkis. Oke. Bahkan saya dulu pernah ikut di klub Suryanaga. Dilatih oleh Waktu itu dilatih oleh bapaknya Rudi Hartono, namanya Pak Kurniawan. Kurniawan. Ya, jadi akhirnya saya dua dulu, sepak bola, bulu tangkis. bingung. Bulu tangkis kadang main sampai pernah diajak main ke Tuban, tanding ikut. Oke. Pokoknya di tempat saya Ampel itu jujur, Iya. tempat saya di Ampel itu nggak ada yang bisa kalahin saya bulu tangkis. Oke. Mungkin karena apa? Staminanya kuat main bola dan bulu tangkis. SMP Nah, nggak ada yang bisa kalahin saya waktu itu di daerah utara itu. Akhirnya ya saya dituntut harus memilih. Ya karena saya hobi sepak bola, saya memilih sepak bola. Dan bahkan dulu saya juga main biliar. Nah terakhir saya di Jakarta baru-baru ini kan ada family ya 10 orang apa. Ayo buat apa tanding turnamen biliar. Dikasih hadiah, ada hadiahnya, ada pialanya. Dan selalu menang tuh sama 7 kali berturut-turut. Nah jadi jujur ya, ini percaya enggak percaya terserah. Saya tuh dikasih cincin Iya. sama salah satu orang pintar, Habib. Kasih cincin, Mak pakai cincin ini Mak. Saya pakai. Sebelum saya pakai ini, saya main ya dengan lawan yang sama kalah. Jimat itu jimat. Nggak tahu. Saya nggak bilang jimat. Saya nggak bilang jimat karena ada yang percaya, ada yang tidak kan. Nah, setelah saya pakai ini jadi pede, jadi percaya diri, menang. Oke.
tanding lagi menang sampai 7 kali berturut-turut. Ini benar ini 7 kali, ada videonya nanti saya kirim ke Mas Ali. Baru tahu saya. Nah, Biliar juga ya. biliar, bulu tangkis. Nah, sekarang ini kebetulan saudara di sana bikin pedal, lapangan pedal, saya diajak main pedal juga. Ya ikut-ikutan aja lah. Multi talenta. Saya kasih sudah tahu dari dulu ya kalau beliau. Oh, tahu. Oh, biliar baru tahu. Nah, baru Kalau tahu, ya. bulu tangkis tahu lah, sudah lama bulu tangkis ikut Surya Naga. Ya. Jadi beliau ini memang bingung waktu itu pilih karena sama-sama enaknya sepak bola enak itu Jadi, sebagai teman enak. saat itu Cak Kaji dimintain pendapat juga ya sama. Enggak, dia memutuskan sendiri. Yang orang tuanya kan memang juga lebih mengarahkan. Bapaknya itu kan gila bola juga bapaknya. Bapaknya Pak yang terkenal di sana cuma terkenal sebagai kiai. Kalau orang Indonesia itu kiai. Ustadz apa Habib ini terkenal bapaknya Al-Haddad ini. Ya, kalau ini kan Gus Mamak selain terkenal sebagai atlet, Gus Mamak sebagai sosok Zain Al-Haddad itu juga kan terkenal sebagai sosok yang apa ya? Di mana-mana itu kalau saya tanya tanya Gus Mamak, teman-teman media lain-lain, Gus Mamak itu selalu sosok yang bisa menghidupkan suasana. Ya. Kalau ada Gus Mamak di situ pasti rame. Ya, Cair gitu. Ya. Kalau Cair. biasanya pada tegang begitu Gus Mamak datang itu terbukti juga waktu kunjungan tim PON Jawa Timur ke sini kan, sebelum Gus Mamak datang itu kan tegang gitu. Begitu Gus Mamak datang di ruang sebelah langsung rame gitu. Nah, Gus Mamak apa memang dari kecil, dari muda dulu memang gemar ya Gus untuk menjadi pemecah suasana tegang begitu. Iya kebetulan memang saya suka suka bercanda. Oke. Jahil. Ya bikin orang seneng, suka traktir, ayo makan suka. Ya. Nah akhirnya mungkin karena teman-teman udah pada yang tahu, akhirnya teman-teman kalau saya mah cerita. Kadang-kadang cerita itu dibumbui, cerita yang tidak terjadi kita buat terjadi. Yang penting apa? Yang dengarkan ketawa semua. Lah kata orang kalau orang itu semua ketawa kan dapat pahala lah. Itu. Akhirnya menyebar. Termasuk saya dibilang lupaan, padahal enggak, karena itu cerita aja. Dari situ kemudian Gus Mamak punya banyak kawan. Iya, punya kawan. Saya dapat cerita dari Cak Kaji Arifin. Iya. Gus Mamak kemudian selain sepak bola kan Gus Mamak juga pernah mencoba beberapa bisnis juga. Salah satunya kan karena bisnis buka warung makan di food courtnya JMP. Di food court JMP. Ya, jadi katanya gara-gara Gus Mamak terlalu baik kawannya di situ datang diundang semua. Tidak mau dibayar. Iya, tidak mau dibayar. Jadi gini, ya waktu rame-ramenya waktu JMP tahun itu kan rame-ramenya tahun 2006, 2008 atau 2010-an sebenarnya 2010-an. Itu masih rame-ramenya JMP seperti sekarang. Nah, ini Gus Mamak ini membukalah di food court, ada food court di situ di JMP, mendirikan food court di situ. Ya setelah itu namanya ada sate, ada gulai kambing, ada krengsengan barang. Nah, waktu berdiri itu semuanya teman-temannya diundang semua, pemain bola terutama. Ada Jaya Hartono, ada ini. Semua pemain bola pernah lah di Yusuf Eko Dono semua diajak di situ, ready semua. Ya, yang jaga istrinya. Jadi setiap datang ke situ wis gak oleh bayar. Namanya Gus Mamak wis gak usah bayar. Ya hampir tiap hari datang di situ. Istrinya itu sampai ngomong, aduh, iki sesuai tekor jadi. Iki bendino gak oleh bayar ya. Ya entek barangnya tapi gak oleh duit. Ya itu sampai akhirnya lama-lama ya tutup belum tikar. Enggak bertahan lama. Enggak bertahan lama ya 3 bulan 4 bulanan waktu itu. Ya sempat 3-4 bulan masih kuat tapi ya waktu itu Gus Mamak masih pada pelatih, masih melatih ada itu mungkin enggak masalah karena memang begitu Gus. Iya. Ini dulu tuh saya kenal sama yang namanya Pak Cahyono. Pak Cahyono, ownernya JMP. Owner JMP kebetulan suka bola gitu loh. Juga ada saudaranya namanya Pak Laksmono dan yang di hotel tunjungan namanya Pak Pranowo temannya. Mereka senang sama saya sering guyon, sering bercanda.
ditawari. Buka. Buka food court Mak di atas kata Pak Yahyono itu. Aduh Pak saya nggak pernah itu. Nggak apa-apa coba aja. Bukalah food court. Wah ya kan. Dilihat kan itu masakan Timur Tengah ada sate kan, Iya. ada krengsengan, ada gulai. Ya kan? Gule KW. Nah, saya kan biasa itu ngajak anak-anak makan terakhir udah biasa. Biasa, hobi iya. saya dari dulu Iya. sampai sekarang hobi saya memang traktir Iya. orang. Sudah namanya hobi gimana. Akhirnya teman-teman dengar ya teman-teman datang semua. Datang makan itu ini. Wah, Ya. berapa Mak? Gampang. Iya. Ya, semua datang. Tiap hari rame. Oke. Lama-lama bangkrut. Iya. Nah, itu kan masa lalu. Tapi memang Coach Mama ini kan memang terkenal suka traktir bayar-bayar. Ya, dan Malah soal traktir Hobi, itu kan hobi. saya nggak hanya soal cerita itu. Iya. Ketika beliau menjadi asisten pelatihnya Coach Fahri Husaini di tim PON PON. 2024 kemarin, ternyata hobi itu disebut juga Aceh ya. diterapkan Iya. di sana. Begitu Iya. ya, Coach? Iya. Iya. Coba ceritakan Coach ya, yang waktu itu. Iya, saya kan memang hobi apa ngajak makan. Oke. Wartawan-wartawan. Bahkan yang namanya kambing open di Ampel itu hampir semua pemain, semua pelatih pernah saya ajak ke sana. Oke. Nah, akhirnya waktu saya jadi asistennya Fahri di PON Aceh itu, sering saya bawa ke Ampel. Oke. Makan nasi mandi, makan wah kesenangan Pak Andi, ada Agam, ada yang dari Tulangan itu Amir. Mir. Nah, Amir. saya memang hobi, sudah dompet kantongmu kamu tutup aja, biar aku yang bayar. Karena saya hobi itu sampai ke Aceh, ya. Hobinya seperti itu. Saya hobi. Jadi soal traktir ini. Jadi kalau orang-orang Ampel di situ, warung-warung itu di Ampel kenal semua sama Waladan. Kenal semua. Jadi pernah satu ke sana saya ini cari malah. Saya sama istri saya ke sana sama anak saya. Mampir di salah satu warung di situ. Wah, tak telepon aja Mama Aladat. Biasanya tak telepon. Wah, aku nang Jakarta jadi ini. Wis ngomong aja nang warungnya jadi ini Al Haddad ya. Kata Al Haddad. Jadi warung itu saya bilang, "Pak, ini dari mana Al Haddad?" Ya wis mangan wae nang kono sak karepmu kok wis ngerti wonge. Jadi sampai seperti itu. Kenapa kita harus ke Ampel digantiin aja? Iya. Siap. Iya, sampai kok ambek anakku mbek bojoku wis ngomong aku. Al Haddad waran kok teko aku sing bayar. Kita kenal semua. Sering makan ke Iya. Ampel itu. Termasuk ketua KONI. Pak Nabil. Nabil. Ini agak bergeser ke hal lain, Gus. Selain tadi Gus sama pemain sepak bola siapapun tahu, dan baru banyak yang tahu ternyata main badminton, biliar, suka traktir orang. Ini mungkin juga banyak yang nggak tahu bahwa Gus Mama punya pengajian rutin Iya. bulan sekali di kediaman beliau di kawasan Ampel. Dan ternyata tidak 1-2 tahun belakangan, Oh, lama Gus. sudah berjalan mulai Gus Mama 2000. bisa menjelaskan latar belakang pengajian itu dan diadakannya kapan saja, Ya. ngajinya apa gitu, Gus. Ya saya kan dulu main bola. Iya. Kebetulan ayah saya itu juga suka hadir-hadir pengajian buat pengajian. Saya pernah dengar ceramah kalau rumah itu dipakai untuk pengajian itu bagus. Itu bisa menerangi rumah itu. Akhirnya saya buatlah pengajian. Saya buat pengajian panggil Ustadz. Dulu saya bikin 1 bulan 2 kali. Oke. Yang 3 bulan 4 bulan terakhir saya bikin 1 bulan sekali. Nah ya panggil Ustadz. Nah yang dipelajari adalah Ihya Ulumuddin. Oke. Ya supaya ya yang datang ya teman-teman pemain bola ya teman sekolah. Tujuannya apa supaya mereka ini tidak bingung dunia aja. Oke. Mereka juga ada challenge-nya lah buat akhirat. Karena apa? Kullu nafsin Dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati. Ya kan? kapan main matinya bola nggak tahu. meninggal. Orang lagi jalan-jalan meninggal. Nah kalau sangu nih jadi ini kan repot. Nah saya buatlah itu. Ternyata berjalan Bagus, ya. 10 tahun. Ada yang bikin Kak 1 Grosso. tahun gulung tikar. Tapi saya alhamdulillah 10 tahun saya bikin sampai sekarang masih Bisa jalan. berjalan. Nah, Terus itu. pengajian dikasih makan,
Oh iya, makan. Makan. Iya, Pengajian semua ini untuk umum, tidak ada Umum. undangan. Siapapun boleh boleh datang. datang. Tiap Selasa kedua Nah, sekarang saya bikin 1 bulan sekali, Selasa minggu, Minggu kedua. Minggu Jadi kedua. setiap hari Selasa minggu kedua ya ada pengajian itu. mungkin Pagi. bisa di-share Gus, kalau mau ikut pengajian itu datangnya kemana, jam berapa Gus? Ah, Biar banyak yang tahu. Ya, jadi pengajian Datang. itu di rumah Jalan Kalimas Udik 2 nomor 32. Itu acaranya 7:30 Pagi. Ya, 7:30 sampai 8:30 1 jam. Oke. Pengajiannya sebentar, tapi guyone. Guyone. Iya, habis ya. Makan siang juga. Jam 9. Jemaah tetap. Loh, Jam iya. 9 selesai, tapi jam 9 sampai jam 12 gak kayak guyon. Ya teman-teman. Abah, Ini bro. memang harus berimbang Gus ya. Ya. Masalah dunia akhirat Iya, dunia iya, akhirat juga biasa. ada sedikit-sedikit. Karena apa itu tadi? Kita kalau nggak punya sanggup gimana kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, semua yang bernyawa pasti mati. Kadang main bola atau mati. Iya. Ada yang sakit, ada yang lagi tiduran meninggal. Jadi, nah, ya, kira-kira itulah. Ada satu yang pesannya Gus Mama itu kalau supaya bisa selamat dunia akhirat itu apa yang selalu Oh ya, Nah, Kaji Arifin yang selalu diingat, Saya. selalu nasihati kita. Iya, aku iki baca wirid apa mak sing gak dawa sing bagus. Wirid itu banyak. Ya kon minta keipin bacaan wirid ya saya tahu dengar ya dari orang tua saya, dari ustadz-ustadz, kiai-kiai. Ada satu wirid yang memang luar biasa. Luar biasa. Apa itu? Shollu ala nabi. Salawat kepada Nabi Muhammad. Oke. Jadi kalau kamu ke rumah orang-orang Islam ada tulisan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa artinya? Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Baru manusia diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hei manusia, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Nah, karena apa? Karena Nabi Muhammad ini Rasulullah memang luar biasa. Beliau itu hidupnya apa? Untuk selalu mendoakan umatnya, selalu mendoakan umatnya. Kamu tahu enggak dulu kalau sholat itu 1 hari 50 kali? Enggak tahu. Aja Rasulullah naik melalui Isra Mi'raj itu sampai turun 40, 35 sampai terakhir 5 rakaat. Nah, 5 waktu. juga begitu ketika beliau mau meninggal, waktu dicabut rohnya dari bawah kan, roh dicabut dari sini, naik sampai di pinggang, beliau pergi. Yang nyabut kan Israel ya, berarti dia minta kepada Allah. Ternyata nyabut roh itu sakit. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, aku minta umatku ini nanti jangan dicabut sakit seperti ini. Saya minta jangan dibuat sakit. Nah, Rasulullah kan orang kecintaannya, jangan Allah, apapun doanya dikabulkan. Nah, jadi kita beruntung, nanti kalau kita mati ini tidak akan sakit. Karena apa? Karena itu Doanya. bersolawat. Terus, jadi caranya gimana? Bersolawat kamu kepada Nabi. Kenapa? Ketika kamu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu Jibril naik Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, ya Nabi, ya Rasul, kau dapat salam. Ini contoh. Dari siapa? Misalnya dari Arifin. Nah, besok lagi kau dapat salam dari siapa? Dari Arifin. Besok lagi. Dan sholawat ini bisa dengan duduk, dengan jalan, dengan nyetir. Iya. Nah, akhirnya nanti apa? Akhirnya nanti otomatis Rasulullah itu tahu, ini umatku yang suka bersolawat kepada Nabi. Ketika yaumil mahsyar nanti, di mana matahari itu turun sampai 7 meter di muka bumi, itu panasnya luar biasa. Anak sama bapak nggak kenal. Anak minta tolong bapaknya juga minta pertolongan. Lari ke ustadz, lari ke kiai, lari ke habib, tidak ada yang bisa menolong. Lari ke nabi, tidak ada yang bisa menolong. Hanya ada satu pintu yang bisa menolong siapa?
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo iki. Apalagi yo pengajian. Salah Lengkap, kalau bilang multi talenta. Salah. Nanti ketika Yaumil Mahsyar itu Rasulullah turun akan menolong umatnya. Siapa yang dicari pertama-tama? Itu yang suka bersolawat tadi. Oke. Misalnya Ipin, Mama atau Ali itu yang akan ditolong dulu. Karena semua pintu tertutup. Semua pintu tertutup kecuali pintu Rasulullah. Nah, jadi saya main bola ya main bola. Karena Arifin takon, yang saya ngerti saya sampaikan. Karena rumahku sering pakai pengajian. Semua ustadz, kiai, habib semua pada datang. Jadi aku ngerti di. Aku main bola, aku mulai kalau pengajian ngurungokno di. Lah, Bapak wong top soalnya pengajian terkenal Bapak. Di mana-mana. Sampaikan. Kalau lagi haul Bapak wah wis penuh ampel itu. Ketemu sama kan selalu ngomong bola gitu. Ah, Buyon ngakak. Jarang-jarang beliau tahu siang. Adam itu diciptakan oleh Allah pada hari tanah. Ciptakan. Dibuat kaki, dibuat tangannya, dibuat telinganya, dibuat hidungnya, dibuat kepalanya. Terakhir dibuat matanya dan dikasih ruh. Kita diperintahkan oleh Allah. Hai Adam, buka matamu. Jadi Adam itu pertama membuka mata gini pertama. Apa yang dilihat di depannya itu ada pintu besar, bagus. Ada dua. Yang satu Allah. Yang satu Muhammad. Adam tahu Allah. Kalau Muhammad tidak tahu. Tanya, siapa Muhammad itu? Dua nabi akhir zaman. Dia nabi yang terakhir nanti. Jadi orang yang belum lahir, namanya sudah ditulis di pintu surga. Nah, kalau kiai tausiah, ustadz tausiah, habib tausiah biasa. Tapi kalau pemain bola tausiah ini baru luar biasa. Iya kan? Oke. Coach Mama kan saat aktif aktif sebagai pemain kan sebagai penyerang dan pemain sayap coachnya. Nah ini kan sekarang persoalan di sepak bola kita kan kesulitan melahirkan striker kan. Itu karena salah satunya dampak dari pemain asing yang dikontrak oleh klub-klub di Indonesia. Di kasta tertinggi Super League kita sekarang kan setiap klub boleh merekrut 11 pemain asing dan yang main 7. Ya. Sementara kasta kedua di Championship setiap klub boleh merekrut 3 pemain asing dan pemain-pemain asing itu pasti striker yang menempati posisi striker. Umumnya melihat itu bagaimana Gus dan harusnya seperti apa yang harus dilakukan oleh federasi kita, oleh operator liga sehingga generasi striker itu adalah yang jadi striker lokal yang dulu ya zamannya Coach Mama yang disegani ke lawan-lawan gitu. Sekarang kan dikuasai asing, Coach. Ya. Bagaimana, Coach? Seharusnya. Ya, kalau saya melihat memang sekarang ini kan klub bisa memasang 7 sampai 8 pemain. Ya, 7 Coach ya, Super League. Ya, 7 di Super League. Memang di dalam sepak bola itu ada yang namanya poros. Nah, poros ini kebanyakan pemain asing. Biasanya itu dulu libero ya, sekarang sweeper, gelandang sama striker. Kebanyakan pemain asing. Sehingga pemain lokal kurang mendapat kesempatan. Sedangkan seorang pemain akan hebat itu kalau dia dapat jam terbang yang banyak, dapat kesempatan bermain yang banyak. Nah, kalau menurut saya ya memang gimana ya? Kalau dulu zaman saya main itu pemain asing cuma 2. Dulu yang benar-benar berkualitas. Dulu 2, Fandi Ahmad dan David Lee. Medan Dairu Matos. Jadi tapi pemain yang berkualitas sehingga kita bisa meniru, mencontoh. Tapi jujur kalau sekarang ini hampir rata-rata sama dengan pemain kita. Jadi sekarang ini lebih banyak kuantitasnya. Karena banyak kuantitasnya akhirnya banyak pemain asing. Siapa yang diuntungkan? Ya, agent itu. Jujur aja. Ya. Iya. Jadi memang itu yang pertama. Ya mesti harus mendapat kesempatan. Tapi kalau nggak dapat kesempatan bagaimana bisa maju? Yang kedua mungkin ya pemain kita perlu latihan ekstra ya. Untuk bisa menyaingi pemain-pemain asing itu. Tapi memang agak sulit karena biasanya owner itu lebih memilih pemain asing percaya pemain asing karena mereka dibayar. Itulah saya tidak muncul striker dulu. Saya main di striker Ricky Yaakob, Bambang Nudiansa, bagus.
Dan saya juga, nah ini juga untuk pemain ya, jangan bermain di satu posisi. Oke. Saya bisa 3 posisi. Hmm. Saya main itu di Sayap. striker yang utama. Oke. Tapi saya pernah main di sayap. Contoh, ketika di Di sayap Thailand saya kiri. lawan Oman, saya main striker, saya cetak 2 gol. Oke. Ketika itu ada Ricky main. Akhirnya saya digeser ke sayap kiri lawan Cina. Ricky Menang, striker ya. ya. Menang lawan Cina 3-1. Saya cetak 1 gol. Jadi sebaiknya pemain itu jangan punya satu posisi. Jadi minimal bisa. 2 lah, minimal 2. Hmm. Sekarang seperti itu. Dan memang banyak pemain asing. Jadi gimana mau pemain kita muncul? Dan menurut Coach Mama emang 11 pemain itu kebanyakan Coach ya. Ya kalau menurut saya sih kebanyakan. Ya, pemain Tergantung sama dari dengan umumnya. sama Kalau dengan saya pemain. umum nggak mungkin lah 11. Saya ketua umum paling 3 atau 4. Itu yang berkualitas. Kalau 11 sama dengan Makanya pemain kalau asing. Ngurus sepak bola itu harus bersih, jujur. Kalau bersih, jujur, sepak bola kan maju. Tapi kalau ada kepentingan cari duit, cari politik, nggak akan maju sepak bola. Sampai kapanpun. Jadi harus apa? Orang yang bersih, orang yang jujur. Kalau dipimpin orang bersih dan jujur, sepak bola akan maju. Karena dia tidak memikir kepentingan-kepentingan lain. Ada kepentingan politik. Ya, lah, cukup ya. 3-4 tapi yang berkualitas. Nah, sekarang ini agen Rioyoan dari Arifin. Ya kan? Iya, semakin banyak semakin Tapi memang yang bagus. disampaikan Coach Mama yang tadi penting adalah pemain lokal kita itu jangan takut bersaing. Coach. Ya. Harus malah menjadi Menempah. tertantang untuk Tantangan. bisa meningkatkan kualitas mereka agar Ya. bisa ya dipilih oleh pelatih untuk jadi starter paling Ya, ideal memang seperti itu. ya. Kemudian Coach, kita kan Coach Mama kan juga sering lah untuk memberikan coaching klinik atau melatih anak-anak yang di bawah usia yang masih belia Coach ya. Dan kita kan tahu timnas U17 kita itu kan baru tampil kemarin di Piala Dunia U17 di Qatar. Sayangnya kita gagal melangkah ke babak 32 besar. Nah, kemarin kita mencatat sejarah Coach, untuk pertama kali tim U17 kita menang Coach di Piala Dunia. Karena di edisi sebelumnya di Indonesia yang 2020 kita hanya 2 kali seri dan sekali kalah. Kemarin kita 2 kali kalah dan Sekali menang. bisa menang lawan Honduras. Coach Mama melihat kualitas pemain muda kita itu sekarang bagaimana Coach, dan apa yang semestinya harus dilakukan oleh federasi dan pihak-pihak terkait agar pemain-pemain muda itu tidak istilahnya kalau menurut judul lagu lawas tidak layu sebelum berkembang gitu. Ya. Apa Coach? Ya sambil santai ya. Ya. Tim nasional yang bagus, Oke. tim nasional akan bagus kalau kompetisinya bagus. Kalau kompetisinya bagus, maka akan lahir pemain yang bagus. Oke. Ibarat masakan. Kita mau bikin ini misalnya nasi goreng. Wah ya, otomatis Ayamnya cabai juga. merahnya harus bagus, Ayamnya bawangnya juga juga. harus bagus, minyaknya juga bagus, sehingga nanti akan jadi nasi goreng yang enak. Sama, bagaimana mau bagus kalau kompetisinya tidak bagus. Jadi Oke. perlu dibenahi kompetisi yang bagus. Oke. Kompetisi yang bagus yang teratur akan melahirkan pemain bagus. Pelatih yang bagus Juga akan juga. lahir pelatih yang bagus. Semua muaranya dari mana? Dari kompetisinya. Makanya saya bilang, jadi dari atasnya dulu harus bagus. Kalau atasnya ini bagus, bawah-bawahnya bagus. Atasnya bagus, kompetisinya akan bagus. Wasit-wasitnya akan bagus. Tapi kalau dari atasnya nggak bagus, ini nggak bagus, semua berantakan. Nah, makanya perlu dicarikan orang yang bersih, yang jujur, yang takut berbuat yang tidak baik. Itu masukan saja ya. Kalau secara profil pemain bisa Coach Mama saat itu mengidolakan atau yang menjadi inspirasi Coach Mama sebagai pemain saat itu siapa Coach? Saya suka Maradona ya. Oke. Saya suka Rambutnya Maradona. podo gitu. Iya. Dan dia memang pantas dibilang legend ya. Oke. Disejajarkan dengan Pelé. Maradona itu saya suka luar biasa dia main. Dia Mulai. punya dribble itu bisa 2-3 orang. Coba kalau pemain 1-2 dilewatin, maka teman kita pasti ada yang bebas. Sehingga makanya Argentina bisa juara. Oke. Dia punya speed, kecepatan, dribble, finishingnya cukup Iya. bagus. Oke. Tapi tentu ada yang bagus juga, ada Johan Cruyff di gelandang, ada mungkin Michael Platini gitu ya. Pelé sebelumnya. Bukan power. Tapi kalau suruh memilih satu, makanya saya nggak suka suruh milih-milih gitu, nggak enak sama yang ini ya. Makanya kemarin kalau saya Hebat. diwawancarai sama Eko, coba susun
tim nasional. Nah, saya nggak mau karena kalau saya pilih misalnya penjaga gawang ada Edi Harto teman, ada Hermansyah teman, ada Andri Tani anak buah saya milih satu nggak enak sama ini. Saya nggak mau milih. Tapi kalau ini ya karena disuruh milih satu ya sudah saya bilang Maradona aja kan orang luar negeri. Makanya mulai rambutnya Coach Mama ini termasuk dribble-dribblenya mirip Maradona sak tiga. Makanya sampai ngelewati gawang kan kaki enak. Saya dulu sering Beliau ini. saya dulu sering Individu gol, ya. sampai kiper-kipernya saya lewati. Oke. Makanya waktu di Semarang itu Lewatan gawangnya. lucu-lucuan hari itu. Iya, itu saya lihat di ini. Itu terinspirasi Maradona ya, suka giring-giring. Ya. Itu tahun 81 juara kita. 87 saya kapten juara juga. Oke. Gitu. Coach Mama akan punya karir panjang baik sebagai pemain maupun pelatih. Nah, dari sederet perjalanan panjang itu kan Coach Mama pasti memiliki momen-momen yang istimewa lah, yang spesial. Martabak telur 5. Nah, mungkin Coach Mama bisa menceritakan satu di antara banyak momen-momen spesial itu, Coach. Ya. Kalau satu saya memilih ketika lawan Arsenal satu. Oke. Kenapa? Karena waktu itu saya masih muda dan mendapat kesempatan main walaupun tidak lama. Oke. Nah, Arsenal tahun 83 itu datang ke Indonesia. Tur Indonesia. Tur ke Indonesia. Oke. Memainkan 3 kali pertandingan. Yang pertama lawan PSMS Medan. Arsenal menang 3-0. Oke. Yang kedua lawan PSSI Selection. Ya. Arsenal menang 5-0. Yang ketiga datang ke Surabaya. Main lawan Niak Mitra. Ternyata Arsenal dimbek-embek kalah. Saya lucu. Iya. Udah menang enggak enak. Surabaya. Main di Tambak Sari ya. Main di Tambak Sari. Cak Mama. Niak Mitra kalah 2-0. Oke. Kenapa? Iya, Niak Mitra kan waktu itu cuaca panas. Main kan jam 2 kalau enggak salah. Jam 2 pas setengah 3. Jadi londo-londo iki kepanasan. Iya. Giliang deh ya, dia kalah 2-0. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kenapa berkesan? Ya berkesan lah saya bisa berhadapan dengan bintang-bintang dunia. Ada lawan klub top Eropa gitu. Klub Eropa ya kan, walaupun main sebentar dan saya masih muda, itu berkesan buat saya. Setelah itu ya yang di Thailand itu lawan Oman cetak 2 gol itu. Oke. Dan yang ketiga mungkin ketika lawan Cina, saya main di sayap kiri. Saya menggantikan Ruslan Kasim waktu itu. Saya dipasang di kiri luar. Alhamdulillah saya Indonesia menang 3-1 lawan Cina. Itu di event apa? Saya cetak 1 gol. Itu di event Kings Cup Piala Raja. Pada saat itu kalau nggak salah Indonesia ini masuk 4 besar. Itu prestasi terbaik. Kenapa saya bilang baik? Walaupun nomor 3 atau 4. Karena yang ikut siapa? Ada Austria. Saya masih ingat. Ada Denmark. Ada Soviet. Ada Korea. Indonesia waktu itu nomor 3 kalau nggak salah, nomor 4. Jadi saya anggap itu prestasi bagus. Sama cetak gol di ajang itu. Ya, saya 2 gol lawan Oman, saya lawan Cina 1 gol. Ya itu. Jadi tadi itu pembicaraan kita yang panjang gitu dengan Coach Mama yang selama ini orang banyak tahu itu Coach Mama hanya pemain sepak bola. Tapi ternyata setelah dari podcastan kita kali ini terungkap Coach Mama juga ternyata pernah jadi pemain badminton. Ternyata biliar handal. Suaranya nyanyi gurung. Jago karaoke juga. Nyanyinya suaranya merdu sekali. Oh iya. Ya itu senang-senangan aja. Iya. Dan Coach Mama juga kalau disuruh tausiah. Jadi demikian pembicaraan santai kita ya dengan legend tidak terbantahkan Coach Mama. Matur suwun juga Cak Kaji Arifin sudah mendampingi beliau ada di ruang redaksi Jawa Pos. Kita doakan semoga Coach Mama selalu sehat, panjang umur, sukses selalu di bidang apapun. Karena Coach Mama tidak hanya menekuni sepak bola, tapi juga punya usaha yang dijalankan. Semoga juga berkah selalu Coach. Pengajiannya berumur panjang dan makin banyak jamaah yang ikut. Dan jangan lupa tetap main bola sama kita. Oh iya, iya kan barusan main di Masjidil Akbar itu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Matur nuwun bersama. Terima kasih. Oke, kali. Matur nuwun.